Artinya, ketika tiga ketemu tiga, makanya Mas Hendra saya selalu bilang bahwa dalam hidup itu nggak ada jodoh. Jadi kalau ngomong, kamu adalah jodohku, pret aja. Kenapa? Karena sebelum nikah bisa ngomong, kayaknya kita jodoh deh. 3 tahun nikah, kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah gimana? Berarti hidup itu tidak pernah ada jodoh, yang ada saling menjodohkan terus-menerus. Twin flame adalah cara yang paling mudah untuk mengajak orang bersetubuh dengan gerakan. Dan itu salah satu marketing Oyo yang terbaik sih sebenarnya. Jadi Oyo laku gara-gara ada twin flame gitu. Nah, jadi hotel-hotel yang short itu bisa makin laku karena ada fenomena twin flame itu sih Mas. Gitu. Aku masuk ke dialog positif ya. Oke Mas. Oke, jadi pertanyaan ini dari Finlandia. Ya, subscriber. Kang Abu kan sudah belajar atau menjadi host dengan berbagai macam tema kesadaran dan dari beberapa spiritualis cukup lama gitu kan, serta dapat berbagai macam narasumber dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Dan bahkan sampai hari ini sosok Abu Marlo tuh nggak pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Nah, pernah nggak merasakan sebuah titik jenuh gitu? Titik jenuh gitu? Nggak bisa dipungkiri bahwa titik jenuh itu selalu ada sih Mas. Oke. Pasti. Nah maka, ketika saya belajar dalam kejenuhan, jenuh itu adalah sesuatu yang tidak terciptanya kreativitas baru Mas. Makanya saya tuh orang yang tipikal nggak bisa diem sih. Ya misalnya gitu ya, saya udah tahu ini settingan terbaik, pengen nambah settingan baru, pengen ganti ini, pengen itu, pengen gini. Dan itu yang nanti akan ngebuat saya terus-terusan untuk kreativitas lagi. Jadi kalau tadi pertanyaannya titik jenuh ada, saya jawab pasti ada. Dan semua orang pasti mengalami itu. Nah intinya titik jenuh itu mau dibawa menuju kepada kreativitas yang barukah? Atau memang perlu istirahat sejenak dulu untuk mencari yang barukah? Atau justru mematahkan semangat, itu pilihan. Nah yang tadi saya cerita Mas Hendra, semesta itu memang memaksa saya untuk diam dulu sejenak. Di tengah Mas Hendra lucu loh ya, di masa pandemi itu saya tuh jauh lebih sibuk daripada hari biasa Mas Hendra. Iya. Dimana padahal semua online itu mau ke taman Sebats aja, dari schedule 1 ke schedule mepet banget gitu. Sampai si istriku tuh Dora tuh bilang bahwa kamu tuh di depan laptop mulu ya. Iya sih, tapi ya udah gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya di titik saat itu dikasih near death experience itu, saya mulai sadar nih, ini over nih gitu Mas Hendra. Nah di situ kan saya disuruh menghening dulu gitu. Nah jadi saya rasa justru kejenuhan itu penting sih. Karena kalau kita nggak jenuh, kita akan sulit untuk bertumbuh menjadi sesuatu yang baru. Yang ngaji Roso kan nggak sekeren ini dulunya kan. Karena kejenuhan bosan, kamera dibenerin lebih bagus, sound dibenerin lebih bagus, semua dibenerin lebih bagus. Itu kan karena mengalami satu kejenuhan untuk membuat outputnya lebih oke gitu. Itu sih Mas. Dan nggak kebetulan sih. Dan memang salah satu passion saya itu adalah saya tuh senang banget ngehibur orang pokoknya Mas. Itu aja. Dan saya selalu pengen berusaha, satu beda, yang kedua pengen tampil fresh untuk orang tuh ngerasa kehibur aja gitu dalam bentuk apapun yang saya kerjain gitu. Makanya saya tuh paling seneng tuh beda dari yang lain sih Mas. Gitu. Orang lain gini, nggak mau ah. Kenapa? Karena ketika aku berbeda itu yang akan menyuguhkan sesuatu yang fresh buat penontonku. Setuju. Nah ini nih pertanyaan lanjutannya begini. Tadi kan untuk mengatasi kejenuhan tadi kan udah kejawab gitu ya. Nah menurut Kang Abu, apa sih yang membuat masing-masing kita ini mengalami fase hidup yang stuck gitu ya? Padahal kita sudah berusaha belajar dan berubah gitu. Ya, itu tadi kalimatnya Mas. Karena kamu berusaha sih, bukan bersedia. Bukan bersedia tapi berusaha. Sesuatu yang ada harus mencapai target
itu pasti bakal bikin kita tetap stuck gitu Mas. Hmm. Tapi memang pada awalnya kita didorong oleh itu, iya. Hmm. Tapi begitu kita udah mulai bersedia dalam hidup Mas, kita ngalir-ngalir aja sih. Mas Hendra ngerasain sendiri lah. Ya. Untuk sampai tahapan ini memang di bawahnya struggle dulu lah apa. Hmm. Tapi begitu makin sini ngerti bahwa ternyata bukan apa ya, bukan bagaimana sekeras apapun aku kerja. Kerja keras itu kan penting sih. Tapi kerja cerdas juga penting. Kerja ikhlas juga penting. Tapi kata kunci dari semuanya kalau disatuin adalah ketika aku bersedia, kita akan dialirkan gitu. Emang gimana pun juga paling enak kalau kita udah ngalamin sendiri sih, seperti layaknya tadi pas kita ngobrol soal tidur tadi ya. Tuh. Awalnya aku juga bangga banget ketika kemudian jam 2 baru tidur, jam 1 baru tidur tuh di suatu momen gitu ya. Aku merasa aduh, apalagi setelah ketemu Vishal Dasani kemarin tuh, aduh ternyata semua jadi berantakan. Ini sebabnya gara-gara tidurku nggak beres gitu. Aduh. Makanya itu kan sebetulnya hal yang simpel ya. Iya. Hal yang keseharian gitu. Tapi kita luput gitu. Itu aja sih. Itu menarik gitu. Nah, jadi balik ke statement tadi bahwa ya kembali ya semua kalau kita udah bersedia Mas, ya kita siap diarahkan gitu. Karena puncak dari apapun tuh bersedia sih. Udahlah gitu. Bersedia Mas. Top. Kang Abu, kapan hari tuh aku ketika kita pas di Bali gitu ya, aku merasa kayak iri banget gitu sama orang-orang yang di Bali. Mereka tuh begitu bangga banget dengan budayanya gitu ya, termasuk budaya spiritualitasnya gitu kan. Yang itu kemudian aku yang dari Jawa gitu merasa aduh, kalah banget ya sama di Bali gitu ya. Dia benar-benar mempertahankan jati dirinya gitu sebagai orang Bali. Nah, gitu. Orang Jawa itu aduh jauh Kang Abu gitu ya. Kita ini mengidolakan, mengkampanyekan budaya orang asing, sementara kemudian budaya kita sendiri termasuk budaya spiritualitas leluhur-leluhur kita abaikan. Bahkan tidak jarang kita jelek-jelekan sendiri gitu. Benar. Gimana Kang Abu? Ya balik ya, bahwa itulah kekuatan komunitas sih Mas Hendra. Kan saya juga sering banyak ngobrol sama Pak Wayan tentang Pak Wayan kenapa sih bahkan anak-anak muda di Bali itu bangga dengan budayanya. Nah, gila loh Mas. Masih tetap mau ngaben, masih tetap mau macem-macem lah ya. Acara adat dia tetap tekun dan lain-lain. Yang padahal notabene-nya kalau kita ngelihat Bali, yang datang ke situ kan international people. Betul. Tapi nggak jadi kebule-bulean tuh, meskipun nggak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus seperti itu pasti ada lah. Nah, saya rasa puncaknya dari bagaimana memegang teguh adat istiadat sih Mas. Jadi memang masyarakat Bali tuh ya saya nggak ahli dalam sejarah antropologi ataupun ini gitu ya Mas. Cuman yang saya lihat adalah akulturasi budaya di Jawa itu udah terlalu chaos sih. Jadi memang akulturasi budaya di sini tuh yang memang menjauhkan kita dari lepasnya pemahaman kita dan pengenalan kita terhadap nenek moyang gitu. Dan yang menarik bahwa ya Bali itu nggak pernah mau terjajah oleh apapun. Dan dia memang gimana ya, melestarikan gitu. Ya kita kan dikit ya balik lagi ya, nggak ada pelestarian Mas. Karena ya maaf banget ya salah satu, saya jadi pengen cerita gini Mas. Kita mungkin terlalu bangga dengan ajaran reimport Mas. Nah, kenapa saya sebut reimport? Kesadaran nenek moyang kita yang bentuknya namanya agama Kapitayan itu ada 3000 sebelum Masehi Mas. 3000 sebelum Masehi. Sebelum Islam ada. Ya. Dan kalau teman-teman memperdalam Kapitayan, itu mulai dari pemahamannya, even cara ibadahnya itu plak persis sama Islam sekarang. Gimana Mas? Waduh. Dengan pemahaman yang bahwa tan keno kinoyo ngopo, nggak ada sesuatu manunggaling kawula Gusti, cakra manggilingan, memayu hayuning bawono, itu semua adalah konsep-konsep yang belakangan yang kita tahu bukan pakai bahasa leluhur kita, tapi pakai bahasa Arab gitu. Jangan-jangan mereka ngadopsi ya? Ya aku nggak tahu sih. Aku tempatnya pura-pura nggak tahu. Nah,
Ya sekarang yang menarik adalah kalau kita nggak pernah tahu akar budaya kita. Teman-teman ingat ya, kalau saya ngomong budaya, jangan langsung mikir ke tarian. Jangan langsung mikir ke kesenian. Tarian, kesenian itu adalah produk budaya. Budaya itu budidaya, artinya kesadaran mutlak. Kesadaran tinggi itu namanya budaya gitu. Nah artinya, kalau kita ngelihat leluhur kita yang namanya Kapitayan salah satunya gitu ya. Aduh mas, itu beneran ajaran yang sangat luhur, ajaran yang sangat dalam yang belakangan ketika ya Nabi Muhammad aja bilang kan carilah ilmu ke timur ya. Artinya di timur ada something. Nah. Dan kalau Nabi Muhammad dilahirkan di Arab, ya berarti di Nusantara baik-baik aja dong. Iya dong. Karena dihadirkannya Nabi paling pamungkas, berarti ada di tempat yang paling parah gitu kira-kira. Paling busuk. Paling busuk. Dalam tanda petik ya. Yang kira-kira ada di situ jangan tersinggung ya. Karena faktanya kan begitu gitu. Artinya boleh jadi kita kehilangan jati diri karena kita selalu tertipu oleh faktor-faktor yang reimpor tadi. Yang jelas-jelas ajaran ini adalah ajaran leluhur dan kita nggak percaya kalau nggak ada bahasa Arabnya misalnya, nggak ada bahasa luarnya gitu misalnya. Dan kita akan selalu bangga ketika menurut penelitian dari Barat, oh baru percaya mas. Atau ada kola Rasul gitu, baru percaya tuh. Padahal itu semua jangan-jangan datangnya memang dari tanah Nusantara ini yang memiliki peradaban yang luar biasa gitu. Nah jadi balik ke pertanyaan Mas Hendra, ya itu mungkin salah satu PR kenapa ngaji Roso ada sih mas. Ya dong, kenapa ngaji Roso ada ini juga untuk membuat, ya balik lagi ya, yin yang itu kan nggak pernah bisa hilang. Iya kan. Negativity itu nggak akan pernah bisa hilang. Jadi jangan berharap bahwa negatif itu akan hilang, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah begitu negativity-nya naik, yang kita lakukan adalah positivity-nya juga kita ikut naikin. Nah, jadi saya rasa kalau ngomongin Bali memang kita penting banyak belajar dari Bali. Tapi intinya adalah sesederhana sih Mas Hendra. Yuk kita mulai dari diri sendiri aja dulu. Pelihara dirimu dan keluargamu. Udah nggak usah jauh-jauh dulu deh. Yang penting kita start dari self, lingkungan terdekat. Nah kita akan beresin yang lebih luas. Gitu. Tapi ini makin memperkuat apa ya, kalau dulu aku nggak tahu ya di Kenduri Cinta atau di Bang Wetan gitu, Cak Nun tuh pernah mengatakan bahwa ajaran Jawa, Kapitayan Jawa dengan Arab itu sebenarnya tumbuh ketemu tutup gitu, dan itu panjang banget gitu ya. Makanya aku jadi makin yakin jangan mereka ini yang ngadopsi ajaran leluhur kita terus kemudian dialih bahasa atau apa kan ya kita nggak tahu gitu ya. Kan kalau bahasa Quran itu dijadikan. Berarti kalau dijadikan itu kan ada sesuatu bahan baku yang dijadikan. Gimana? Oke. Gitu. Nah kalau ngomongin ini agak panjang lebar, kayaknya kita ngomong offline aja. Karena banyak yang baper. IQ rata-rata orang Indonesia kan 78,4 ya Mas Hendra ya. Nah itu tuh susah menganalisa gitu. Tapi kalau naik nonton Ngaji Roso terus, nonton Dialog Positif, SAID naik deh kan? Iya dong. Naik. Karena IQ gorila 70 mas. Jadi bedanya dikit. Nah gorila nggak ngerti omongan gini gitu. Kang, kenapa sih banyak jomblo kesulitan menemukan cinta? Ini pertanyaan harian. Kenapa jomblo banyak sulit menemukan cinta? Karena dia yang melimitasi tentang cinta itu sendiri, mas. Gini, contoh. Kalau kita ngomongin tentang cinta itu punya layer, mas Hendra. Itu layernya ada 7, tapi karena supaya kita simpel, kita mudahkan aja. Ada 2. Oke. Cinta level rendah dan cinta level tinggi. Cinta kelas basic dan cinta yang sangat tinggi lah gitu. Makanya teman-teman perhatiin deh, di Quran ngomongin pernikahan nggak ada cinta, yang ada sakinah. Sakinah tuh penjual lontong gitu. Oh ada penjual lontong. Iya, tetangga. Kalau di Bandung sakinah itu tempat durian sih. Si es durian gitu. Durian sakinah. Nah, jadi maksud saya adalah banyak yang kita melihat tentang itu cinta. Yang tadi saya cerita bahwa katanya mencintai si anak kecil, mencintai si rabbitnya, si kelincinya, tapi diual-ual terus mati dong. Nah, jadi saya mau bagi 2 dulu Mas Hendra. Ada cinta di level rendah. Saya pakai perspektif siapa ya? Yang simpel, bentar Mas. Abraham Maslow aja kita pakai ya, supaya nanti mudah. Nanti kita masuk ke tasawuf, nanti kita masuk ke Vedanta dan seterusnya. Nah,
Maslow tuh punya 2 theoretical yang sangat menarik tentang cinta. Satu disebut D love, yang satu disebut B love. Nah, saya pakai bahasa aslinya. D itu defisit. Jadi orang di level cinta rendah, dia kekurangan cinta, maka dia mencari cinta keluar. Itu level rendah. Maka ketika aku merasa kekurangan, aku mencari cinta keluar, mengemis cinta keluar. Dan itu yang terjadi ketika, kenapa jomblo sulit menerima cinta, karena dia masih ada di level defisit. Akunya aja masih kekurangan cinta. Maka dia menyangka bahwa orang lain bisa memenuhi cintaku. Betul. Basisnya masih kekurangan ya. Basisnya masih kekurangan. Betul itu. Sama kayak doa, Mas Hendra. Ya. Orang yang doa tuh banyak yang di level kekurangan. Ya Allah, aku tuh ini. Ya makanya akan kejadian terus. Ya. Orang doanya di level kekurangan kok gitu, bukan di level keberlimpahan gitu. Harusnya sampai sininya udah terjawab itu semuanya. Nah, kira-kira. Iya. Cuman kita elaborasi sedikit bahwa ketika kita masih kekurangan cinta dan mencari cinta, sampai kapanpun kalian akan kecewa, fix. Makanya sekarang tuh ada kalimat, kamu menggenapi aku, you complete me. Itu flat banget lah. Kamu tuh udah komplit sebenarnya. Nggak perlu ada yang membuat kita lebih komplit dari luar, karena kenapa? Kamu tuh udah komplit banget gitu. Nah tapi Mas Hendra, mau nggak mau, suka nggak suka, semua orang mengawali cintanya, karir cintanya itu pasti dari bawah dulu. Aku merasa kekurangan, maka aku mencari cinta yang aku rasa ada di orang ini. Ya. Nah makanya penting untuk naik kelas dari level yang namanya defisit cinta kepada cinta tanpa syarat. Makanya ini disebut fall in love, fall in, jatuh. Ini unconditional. Unconditional love. Maka ketika aku menyadari bahwa aku sudah tidak perlu cinta dari siapapun, dalam perspektif tasawuf, nikahlah dengan Tuhan, baru nikahlah dengan makhluknya. Karena kalau kamu sudah menikahi dengan Tuhan, maka kamu hanya cukup cintanya Tuhan, yang kamu hanya cukup dengan kasih sayang Tuhan. Tugas kamu bukan mengemis cinta dari orang, tapi memberikan cinta kepada orang itu. Nah itu yang disebut unconditional gitu Mas Hendra. Nah, jadi teman-teman, maaf ya, kalau kita masih berharap bahwa kamu harus membuat aku bahagia, kamu harus membuat aku menjadi, kamu tuntutan keharusan yang datang dari pasangan atau eksternal, sampai kapanpun kita akan defisit cinta terus gitu. Maka orang yang kekurangan bensin cinta, dia akan craving keluar, dan dia akan menarik frekuensi yang sama, Mas Hendra. Sorry ya Mas Hendra, ini kita ngomongin sedikit fakta, bukan sedikit sih, fakta gitu. 24-26 Quran tuh ngomong, laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik. Pun sebaliknya. Artinya apa? Dia lagi berbicara tentang frekuensi, katakan. Nah, baik buruk juga relatif ya. Tapi kalau perempuan level 3, dia pasti akan menarik laki-laki level 3, Mas. Selesai. Let's say levelnya 1 sampai 10 ya. 3 tuh berarti agak rendah kan? Berarti siapa yang kita attract? Siapa yang kita tarik? Itu pasti selevel, Mas. Nah, karena dia dibutakan oleh hormonal pada saat itu, jadi dia fall in love. Nikahlah di level 3. Nah, dan Dr. Tara Swift dia bilang, kita akan dipertemukan sama orang yang memiliki luka psikologis yang sama. Itu penting. Maka kita akan dipertemukan dengan luka psikologis yang sama. Anyway, nanti kita bisa bahas lebih detail gitu. Nah, artinya ketika 3 ketemu 3, makanya Mas Hendra saya selalu bilang bahwa dalam hidup itu nggak ada jodoh. Jadi kalau ngomong, kamu adalah jodohku, pret aja. Kenapa? Karena sebelum nikah bisa ngomong, kayaknya kita jodoh deh. 3 tahun nikah, kayaknya kita nggak jodoh deh. Nah gimana? Berarti hidup itu tidak pernah ada jodoh, yang ada saling menjodohkan terus-menerus. Karena pernikahan itu adalah bagaimana kita merawat dalam keseharian. Bukan masalah udah jodoh, tetapi terus menjodohkan gitu. Nah singkat cerita, ini kalau dilanjutin jadi ceramah nikah Mas Hendra ya? Nanti kapan-kapan kita bikin episode khusus tentang kenapa sih kita harus menikah, itu penting Mas Hendra, gitu ya. Nah, tapi singkat cerita, let's say ya Mas Hendra ya, si 3 sama 3 ketemu, misalnya si Queen ketemu Jack, 3 tahun nggak cocok Mas, cerai. Si Queen yang masih di level 3, karena dia nikah sama Jack nggak naik level. Makanya saya selalu mengatakan, nikah itu perang panjang Mas, tapi bukan untuk saling menang kalah, tapi untuk teman bertumbuh gitu. Jadi nikah tuh, kalau dalam film Marvel tuh disebut Infinity War, perang panjang. Nah, bisa berarti si cewek ini, si Queen ini di level 3, betul nggak? Sesaat dia setelah cerai, karena dia levelnya 3, dia tetap akan narik di level 3 namanya King. Casingnya beda, masalahnya sama Mas. Biasanya di pernikahan kedua nggak lama pisah lagi. Dan dia akan ngomong bahwa aku tidak pernah menemukan jodoh yang baik. Nah, menarik tuh.
bukan kamu tidak menemukan jodoh yang baik, tetapi kamu selalu menarik dengan frekuensi yang sama, berarti kamu tidak merubah frekuensi dirimu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya kenapa jomblo itu susah, misalnya ya, nah salah satu kenapa jomblo susah dapat pasangan mungkin belum lahir jodohnya ya, mungkin masih di alam baka gitu misalnya, mungkin kita nggak tahu gitu. Tapi poin pentingnya adalah coba ubah perspektif dirimu tentang cinta dan ubah perspektif dirimu tentang pasangan gitu. Karena begitu kita masih terus mencari untuk complete me, aku kekurangan dan aku perlu cinta dan aku perlu orang lain dan aku perlu, kita akan muter di tempat yang sama dan kita akan didatangkan dengan frekuensi yang sama gitu. Simpelnya gitu Mas Hendra. Tapi gimana Kang Abu kalau misalnya seorang suami yang kemudian dia baik-baik aja, perilakunya nggak pernah selingkuh, tapi istrinya hampir setiap hari selingkuh dan itu di rumahnya. Atau begitu pula sebaliknya, banyak sekali istri-istri yang baik mendapatkan suami yang dia bener-bener player dan itu di mana-mana. Nah, gimana tadi siapa tuh namanya laki-laki yang baik dapat wanita yang baik? Nah, itu gimana penjelasannya Kang Abu? Tapi balik lagi, jangan lupa pernikahan itu tempat bertumbuh bersama. Maka pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik, Mas Hendra. Selesai. Setuju. Satunya boros, satunya irit, itu bagus tuh berarti ya. Kok, Mas Hendra. Kalau istrinya introvert, suaminya pasti ekstrovert berat. Gitu. Kalau istrinya gimana, ininya pasti terbalik. Kenapa? Karena di situ kan impact pembelajarannya. Nah, ini kita akan bahas di level karma waktu retret sebenarnya. Karena salah satu pertemuan pernikahan datang dari karma. Karma itu action ya. Gitu. Dan itu nanti kita akan ngerti bahwa PR besarnya adalah bagaimana kita melepaskan karma sih. Karena karma terbesar dalam hidup itu cuma ada dua, pasangan dan anak. Selesai. Pasangan dan anak. Selesai. Pasangan adalah unfinished business terbesar dalam hidup kita. Maka kita dipertemukan kembali untuk saling melepaskan, untuk saling memaafkan. Maka kita nggak pernah bisa tuh merencanakan untuk mencintai siapa, nggak bisa Mas. Saya mau mencintai si ini, nggak bisa Mas. Tapi rasa itu dikasih. Dan kita nggak bisa merencanakan mau nikah sama siapa kok. Karena H-1 orang yang batal nikah juga bisa. Karena persatuan pernikahan itu datang dari panggilan karma dalam perspektif ini ya. Jadi kalau kita nggak ngeberesin itu di saat di kehidupan ini, itu ada kemungkinan mengulang-ulang sih dalam tanda petik ya. Maka ya balik lagi bahwa the biggest karma in life, karma terbesar dalam hidup. Contoh lah, kalau kita mau masuk ke level spiritual katakanlah, kita perlu menjadi orang yang lebih sabar. Untuk menjadi orang yang sabar, perlu orang nyebelin. Dan orang yang paling menyebalkan untuk membuat kita sabar itu cuma pasangan sama anak tuh. Dan satu poin Mas Hendra, kita hanya akan disakiti hatinya sama orang yang kita sayangi. Bukan musuh kita, bukan tetangga kita, tapi orang yang kita cintai. Kenapa? Karena di situ ada kemelekatan. Gitu. Berarti nggak bisa disalahkan dong Kang ketika kemudian kita mencintai istrinya orang lain gitu ya. Seperti itu halnya dia. Rahwana mengatakan, wahai Sinta, jika cintaku padamu salah, tapi kenapa kau bangun dengan megah perasaan itu dalam dadaku gitu ya. Terus sebenarnya yang jahat siapa coba? Yang jahat siapa ya? Yang jahat siapa? Kalau kita ngelihat Rahwana, panjang nanti ceritanya sih. Tapi kan nggak gitu perspektifnya. Gitu Mas. Jadi intinya balik lagi, memang waspada penting juga sih Mas. Itulah kenapa perceraian itu jadi opsi. Ingat ya, divorce is a new hope pada satu tahapan. Cerai itu adalah kesempatan baru loh. Maka cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Karena boleh jadi ketika kita pisah, itu bukan hal yang buruk gitu. Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan orang yang cerai itu gagal. No, kenapa? Orang yang nyatu aja sekarang hanya untuk berbalut kemasan masih suami istri, tapi di dalamnya nggak bertumbuh kok gitu. Ya, nggak selaras. Nggak selaras. Ini bukan di endorse sama pengadilan agama ya teman-teman. Bukan sih. Dan pengadilan agama sekarang tingkat perceraian itu tinggi banget Mas Hendra. Serius. Tapi bukan berarti saya mengencourage kalian untuk cerai, bukan. Ya. Tetapi cerai adalah salah satu opsi untuk saling menumbuhkan. Karena once di dalamnya itu emang udah toksik banget, ya mau nggak mau kita harus mengambil keputusan sih gitu. Aku tuh ketika ngobrol sama Pak Wayan gitu ya tentang karma gitu ya, baru kemudian aku bener-bener speechless. Pantas ini anak dihadirkan sebagai anakku gitu. Aku baru mulai ngerti ya. Aku susah sih nerangin ini di sini sih ya, tapi kalau kita ngerti perjalanan jiwa itu Mas,
kita akan jauh lebih mengerti bahwa kenapa aku dilahirkan dari ibuku yang ini. Karena spill dikit aja ya, yang milih ibu kita tuh ya kita loh mas. Frekuensinya, mau nggak mau gitu. Yang dipersatukan dalam pasangan tuh nggak bisa, semua adalah unfinished business. Makanya di surat 64 ayat 14 Quran itu pasangan dan anakmu tuh musuh. Serius loh. Tapi dalam artian musuh di sini adalah sesuatu yang membuat kita jadi belajar gitu. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa aku menikahi pasanganku, berarti kita lagi menikahi musuh besar dalam hidup gitu. Makanya saya pernah diundang Mas Hendra. Ya. Sama yang pernikahannya itu udah pernikahan emas 50 tahun Mas untuk speech. Terus saya nanya. Ya. Ibu bapak nikah udah 50 tahun, gimana? Makin saling kenal nggak? Jawabannya keren loh. Ini meskipun kita udah nikah 50 tahun, gua nggak bener-bener kenal istri gua. Gitu loh Mas Chandra. Jadi menariknya yang 50 tahun nikah aja, itu nggak saling kenal juga gitu. Ya karena balik lagi semuanya dinamis gitu. Itu sih Mas. Oke. Aku mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir kan? Ya. Segmen terakhir kan. Jadi subscriber Ngaji Roso itu kan unik-unik gitu ya kan ya. Banyak yang curhat, Mas Hendra, aku udah kena narasumber ini. Katanya aku tuh istri yang pertamanya dulu gitu kan. Dan dia juga mengatakan kayaknya emang dia suamiku yang pertama dulu gitu kan ya. Terus kemudian aku janjian ketemu sampai 5 kali, 6 kali dan seterusnya gitu ya, tentang soulmate, tentang twin flame gitu ya. Apa sih pentingnya orang selalu, bahkan dia, aku berjanji nanti aku cari yang istri saya, suami saya yang kedua, ketiga, dan sampai sebegitu effortnya gitu. Itu gimana sih Kang Abu ya? Nggak tahu kenapa 3 minggu belakangan ini kenapa twin flame ini banyak ditanyain banget sih. Iya. Ini menarik banget. Iya. Saya straight to the point aja. Twin flame adalah cara yang paling mudah untuk mengajak orang bersetubuh dengan gratis. Dan itu salah satu marketing Oyo yang terbaik sih sebenarnya. Jadi Oyo laku gara-gara ada twin flame gitu. Jadi hotel-hotel yang short itu bisa makin laku karena ada fenomena twin flame itu sih. Gila. Saya straight to the point aja ya. Sorry to say. Ketika kita tertipu oleh statement. Jadi gini, gimana ya caranya supaya saya bisa nyicipin dia tapi nggak ngerasa dosa-dosa amat gitu? Ya pakai kata-kata twin flame gitu. Karena begitu seseorang lagi kosong dan dimasukkan, apalagi ngomong figur otoritas Mas Hendra. Iya. Waduh, kalau udah figur, Dek, kamu tuh kalau mau dapat pencerahan kayaknya kamu harus menyatu dulu dengan aku. Iya. Loh, orang yang lagi beneran nyari Mas. Ya balik lagi biasanya juga nggak terlalu mikir, dan yang ngomong figur otoritas gitu. Iya. Kita nggak perlu teknik itu gitu ya Kang ya? Enggak. Kalaupun perlu saya milih-milih. Milih-milih juga kali. Iya. Kalau level-levelnya Angelina Jolie ya udah. Tapi poinnya gini sih Mas Hendra. Jangan terjebak dengan hal-hal yang konteksnya adalah kita mengerti tanpa sebuah pemahaman yang mendalam gitu. Even sorry ya, maaf teman-teman. Please. Ya kalau bisa jangan percaya omongan siapapun deh. Even itu figur otoritas gitu. Kenapa? Karena semua ucapan dari luar itu hanyalah informasi. Gunakan nalar kritismu, gunakan akalmu, gunakan kesadaran dan hati nuranimu. Karena maaf banget ya, mau apapun ujung-ujungnya yang kasusnya twin flame itu ujung-ujungnya quote and quote aja hanya berakhir di Oyo dengan gratisan gitu aja. Gitu Mas Hendra. Nah jadi straight to the simple aja gitu ya, bahwa mau nanti ada pendekatan bahwa kayaknya kita hidup di masa lalu dan kita harus bareng lagi apa bla 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 bla. Udah deh. Kita hidup tuh saat ini. Yang masa lalu tuh udah jadi memori, udah nggak penting lah dalam tanda petik. Nah jadi yuk nalar kritisnya pakai aja, mau pakai rumus twin flame ke apa terserah lah, ada tali hara lah apa dan lain-lain. Ya nurani pasti akan lebih tahu sih. Gitu sih Mas. Oyo Connection. Nah, kita ngomong-ngomong mau promosiin Oyo nih. Kayaknya Oyo harus ada sponsor ke kita. Iya. Terakhir Kang Abu, Anda adalah alam semesta itu sendiri. Stop mencari sesuatu keluar gitu. Ya. Gimana Kang Abu? Tolong dieksplorasi gitu. Jadi diri semuanya itu sebenarnya sudah lengkap di dalam diri gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari supaya nggak jadi korban marketing Oyo tadi gitu ya. Karena nanti ingetin ya, kita akan bahas ada wujud, ada mawujud, ada mahiyat. Ini seru Mas. Oke. Kita akan bahas itu. Wujud, mawujud, mahiyat. Jadi Tuhan itu wujud, yang menampil itu mawujud. Ini orang suka banyak keliru. Dipikir wujud Tuhan itu ini tuh mawujud.
Dan ini gelas menjadi mahiat nanti. Nah, nanti kita bahas ya, ingetin ini. Nah, tapi jawaban singkat untuk pertanyaan terakhir ini, ketika kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari Dia, berarti kita ini adalah ada utusan Dia di dalam diri kita. Maka setiap siapapun ruh yang ditiupkan dari Dia adalah ruh yang kualitasnya nggak pernah dikurangi, nggak pernah dilebihi. Semua kualitas kesadaran kita tuh sama, Mas Hendra. Itu dulu aja. Jadi saya, Mas Hendra, siapapun di sini, siapapun orang masa lalu, siapapun orang masa depan, esensinya adalah memiliki kualitas kesadaran yang sama. Maka petunjuknya sama. Semua udah ada di dalam. Makanya saya ulang-ulang, saya selalu bicara bahwa saya bukan mau menjadikan pencerahan atau apa, enggak, tapi jadi bidan aja sih. Karena petunjuknya udah di dalam, hanya membantu teman-teman untuk melahirkan kesadaran itu sendiri. Nah, artinya apa? Kalau kita sadar bahwa kita udah utuh dan bagian langsungnya dari Dia, yang membuat kita nggak pede itu adalah jiwa kita sebenarnya. Memori kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, sesaat kita tidak terdistraksi oleh faktor eksternal sebagai dunia kita, sebagai perspektif kita, sebagai sudut pandang kita akan mulai menyadari bahwa semua yang di luar itu tergantung dari apa yang ada di dalam diriku. Dan kita mulai menyadari bahwa semua bentuk apapun petunjuk kitab sejati yang langsung ditulis sama Tuhan itu ya ini gitu. Nah, jadi Mas Hendra, mungkin saya akan tutup pakai satu statement di dalam Al-Quran, ada kata-kata bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati itu ada di dalam kesadaran. Dan itulah kenapa Dia selalu bilang bahwa satu, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang kedua, katakanlah ketika hamba-hambamu bertanya tentang aku, kata Allah, aku adalah dekat. Dan yang ketiga, aku selalu lebih dekat daripada urat lehermu, maka sejauh-jauh kamu pergi, akulah yang paling dekat kepadamu, dan aku yang selalu menunggumu sampai kapanpun. Sesaat kamu mau berpaling kepadaku, maka kasih sayangku akan selalu menunggumu untuk aku mengampunimu. Maka kasih sayang Allah itu selalu melampaui daripada murkanya. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk apapun kembali kepada Dia. Lelah boleh, capek sesaat boleh, tapi teman-teman, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Oke, teman-teman silakan ya TikToker dipotong-potong, di-share yang banyak itu yang barusan tadi mind blowing banget gitu ya. Dan terakhir aku ingetin teman-teman ya, kita ketemu lagi nanti di Sentul di bulan ini tanggal 21 22 Desember. Kita nanti startnya jam 10 pagi gitu ya. Itu insya Allah akan menjadi pengalaman sangat berkesan buat teman-teman. Kita berkumpul dengan vibes yang high bersama sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada. Matur suwun ya Kang Abu Marlo ya. Matur sangat Mas Hendra, Ngaji Roso, sukses selalu, berkah selalu. Amin, amin, amin.